Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Alehem, Bisema Yesua Hamasias. Salam sejahtera bagi saudara-saudariku pencinta firman Tuhan. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema hukum cinta kasih, yaitu hukum utama yang diajarkan oleh Sang Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kira-kira mengapa Tuhan menyuruh kita untuk mengasihinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan kita? Bagaimana cara kita untuk mengasihi Tuhan? Lalu mengapa Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi sesama kita? Saudara-saudari pencinta firman Tuhan, mengapa Tuhan menyuruh kita untuk mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan? Tentu karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan merelakan dirinya, mengorbankan dirinya wafat di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Pribadinya, hakikatnya adalah kasih. Berbeda dengan ilah-ilah yang lain di luar sana. Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki kasih. Dalam bahasa Yunaninya adalah kasih yang agape, yaitu kasih yang memberikan nyawanya, kasih yang total, mau memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Dan itu adalah kasih yang paling besar dibandingkan kasih-kasih yang lain. Tuhan kita Yesus Kristus mau memberikan nyawanya bagi tebusan untuk banyak orang. Lalu bagaimana respon kita? Bagaimana cara kita untuk membalas kasih Tuhan? Tuhan telah memberikan anugerahnya, berkatnya kepada kita dengan memulihkan hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan memberikan kekuatan energi yang positif kepada kita. Sebab pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, sehingga hati kita menjadi rusak, yaitu roh kita menjadi mati, yaitu putusnya hubungan kita dengan Allah, sehingga untuk memberikan suplai roh yang hidup kekal kepada kita menjadi terputus, terhalang oleh dosa. Kemudian jiwa kita, jiwa adalah berbicara tentang keinginan, kehendak, emosi, nafsu, ingatan atau perasaan. Saat kita jatuh ke dalam dosa, banyak keinginan-keinginan daging yang membuat natur kita menjadi rusak. Kita seringkali
mau yang ini, mau yang itu, dan kita senang melawan perintah-perintah Allah oleh karena jiwa kita telah rusak. Tetapi Tuhan telah memulihkan kita melalui wafat dan kematiannya. Kita telah diselamatkan. Kita harus merespon apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu nyawanya. Tuhan telah memberikan segalanya bagi kita. Tuhan Yesus bersabda, barang siapa yang mengasihi bapaknya, ibunya, atau anaknya laki-laki, anaknya perempuan, yang kasihnya melebihi kasihnya kepadaku, dia tidak layak bagiku. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan apapun yang ada pada kita, kita persembahkan untuk Tuhan. Marilah kita memperbaiki jiwa kita, keinginan-keinginan kita, kehendak kita, perasaan kita. Kita persembahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga hati dan jiwa kita pun menjadi sehat seturut kehendak Tuhan. Kemudian Tuhan telah memperbaharui akal budi pikiran kita, yaitu Dia telah memberikan kita firman Tuhan yang telah Dia ilhamkan melalui kuasa Roh Kudus-Nya kepada para penulis kitab suci. Firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan, mengajarkan kita kepada segala kebenaran, mendidik kita kepada jalan yang benar, sehingga pikiran kita, akal budi kita dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran dan membuat kita akan semakin mencintai Tuhan, akan semakin mengasihi Tuhan. Kemudian Tuhan juga memberi kita kekuatan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Kekuatan berbicara tentang kedudukan kita, jabatan kita. Jika jabatan kita adalah jabatan yang bagus yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, marilah kita manfaatkan jabatan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika Tuhan telah memberikan ilmu, pengetahuan, kepintaran, kepandaian kepada kita, marilah kita mempersembahkannya juga kepada Tuhan dengan mengajar orang lain kembali kepada jalan kebenaran, kembali kepada jalan Tuhan. Mungkin kita memiliki harta yang berlimpah, materi yang banyak. Marilah kita seperti Salomo membangun bait Allah, membuat rumah Tuhan, sehingga banyak orang yang berdoa dan tentu menjadi manfaat bagi banyak orang. Banyak hal-hal yang kita miliki saat ini, tentunya semuanya itu adalah berkat dan anugerah daripada Tuhan, dan respon kita mengembalikan semuanya itu kepada Tuhan. Talenta-talenta yang Tuhan berikan tentu semua tujuannya untuk mengembangkan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus di dunia ini. Itu adalah respon kasih kita kepada Tuhan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya saat ini, semuanya kita persembahkan untuk kerajaan Tuhan. Kemudian yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara-saudariku, bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan jika sesama kita manusia saja kita tidak saling mengasihi? Tentu itu omong kosong. Maka bukti kasih kita kepada Allah adalah dengan mengasihi sesama kita manusia, mencintai ciptaan-ciptaannya. Mengasihi sesama manusia tentu mulai dari ruang lingkup yang kecil, yaitu di dalam keluarga kita masing-masing. Setiap pasutri atau pasangan suami istri harus bisa mengasihi pasangannya,
Suami harus mengasihi istrinya, istri pun mengasihi suaminya. Menjaga nama baik keluarga. Tidak boleh membuka aib pasangannya, apalagi zaman medsos seperti saat ini. Tetapi harus menutupi. Kemudian harus saling percaya, saling memberi, saling tolong-menolong. Itu di antara pasutri pasangan suami istri. Kemudian kasih kepada anak dengan bertanggung jawab, mau mendidik, mengasuh, menyekolahkan mereka. Dan anak-anak pun mengasihi orang tua dengan menghormati dan taat kepada perintah orang tua. Kemudian kasih yang lebih besar mungkin kepada tetangga-tetangga kita. Jika memiliki kelebihan harta yang berlimpah seperti pada kondisi saat ini dalam situasi COVID-19, tentu itu adalah ladang bagi kita untuk menolong sesama kita, terutama tetangga kita, mengasihi. Kemudian di masyarakat yang lebih luas, mengasihi adalah dengan bergotong royong, bekerja bakti bersama-sama, saling sapa, saling tegur. Jika ajaran atau hukum utama yang diajarkan oleh Sang Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita di dunia ini, maka dunia ini akan menjadi aman, damai, dan tentram. Jika damai dan tentram menyelimuti dunia ini, maka surga yang jauh di atas sana menjadi akan nyata di bumi ini. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai bukti kasih kita juga kepada Tuhan adalah marilah kita mencintai firman-Nya dan juga menjalin relasi hubungan yang baik dengannya melalui berdoa, persekutuan. Nah, demikian video singkat pada renungan firman Tuhan pada hari ini dari Injil Markus pasal 12 ayat 30-31. Semoga kasih, karunia, berkat, dan rahmat Tuhan senantiasa melimpah bagi saudara-saudariku dimanapun berada. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.